Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang gaya belajar. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Gervani Valentine dan yang kedua Muhammad Iksan Nur. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai, yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Gaya belajar yang dimaksud adalah memahami metode-metode dalam pembelajaran itu sangat penting agar pembelajaran untuk peserta didik lebih efektif. Materi yang selanjutnya itu macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama yaitu visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Beberapa ciri dari pembelajar visual diantaranya adalah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas, membaca cepat dan tekun. Gaya belajar yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar ini adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengarkan pembicaraan guru atau dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Seseorang yang memiliki gaya belajar auditory belajar dan lebih mudah mengingat informasi dengan cara mendengarkan setiap pembelajaran diberikan baik berupa kalimat maupun angka-angka. Mereka menyerap makna komunikasi verbal dengan cepat tanpa harus menuangkan dalam bentuk gambar. Gaya belajar yang selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik, merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajar tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar selalu bergerak. Aktivitas panca indera dan menyentuh. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, sulit untuk berdiam diri, suka mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, dan biasanya memiliki koordinasi tubuh yang sangat baik. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor mempengaruhi gaya belajar terbagi atas dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi atas dua, yakni faktor fisik dan faktor psikologi. Faktor fisik ini misalnya faktor kesehatan pada individu, bisa juga faktor cacat karena bawaan sejak lahir. Sedangkan faktor psikologi, banyak faktor yang termasuk aspek psikis yang bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran. Di antara begitu banyak faktor psikis, yang paling sering dibahas ada 6. Yang pertama, faktor inteligensi atau kemampuan. Kenyataan menunjukkan bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan tinggi sehingga mudah untuk mempelajari sesuatu. Yang kedua, faktor perhatian dan minat. Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan yang akan diperlihatkan seseorang. Yang ketiga, faktor bakat. Bakat pada setiap individu berbeda-beda. Namun, kadang orang tua tidak mempedulikan hal ini. Bahkan mereka sering memaksakan kehendak pada anak. Pemaksaan kehendak pada anak tentu saja akan berpengaruh buruk terhadap prestasi yang bersangkutan. Yang keempat, faktor motivasi. Karena belajar merupakan suatu proses yang timbul dari dalam. Faktor motivasi memegang peranan pula. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya individu dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pelajaran. Yang kelima, faktor kematangan. Kematangan adalah tingkat perkembangan individu atau organ-organnya sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam proses belajar, kematangan atau kesiapan sangat menentukan. Oleh karena itu, setiap usaha belajar akan lebih berhasil jika dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan individu. Dan yang terakhir,
adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian seseorang turut memegang peranan dalam belajar. Orang tua terkadang melupakan faktor ini, yaitu anak adalah makhluk kecil yang memiliki kepribadian sendiri. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi 3, yakni faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor keluarga. Individu-individu yang baru berkembang, yang dilahirkan dalam suatu keluarga, harus mengalami proses belajar, sehingga akan mengambil alih nilai-nilai yang umum berlaku pada kelompoknya. Kedua, faktor sekolah. Dalam belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting pula. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru, dan bagaimana cara mengajarkan pengetahuan itu pada siswa bisa turut menentukan hasil belajar yang tepat dicapai sang anak. Selain itu, faktor hubungan baik antara guru dan siswa juga ada pengaruhnya. Terakhir, faktor lingkungan. Faktor teman bergaul dan aktivitas dalam masyarakat dapat pula mempengaruhi kegiatan belajar anak. Aktivitas di luar sekolah memang baik untuk membantu perkembangan anak, namun tidak semua aktivitas dapat membantu anak. Jika seorang anak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan di luar sekolah, sementara ia kurang mampu membagi waktu belajar, dengan sendirinya aktivitas tersebut akan sangat merugikan anak karena kegiatan belajarnya terganggu. Sekian presentasi kami mengenai gaya belajar. Apabila dalam presentasi ini terdapat kata yang kurang tepat atau pengucapan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.